Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Laskar Angkatan 40 Kelompok 1 akan mereview tentang nilai-nilai aneka salah satu tokoh nasional yang ada di Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview nilai akuntabilitas dari salah satu tokoh nasional yang sangat berpengaruh di era Orde Baru, yaitu Bapak Presiden dan tepatnya mantan Presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie mempunyai nilai akuntabilitas dengan nilai dasar keteladanan. Kejeniusan dan keteladanannya, B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda di Indonesia. B.J. Habibie juga seorang individu dengan nilai-nilai keteladanan yang pantas untuk diteladani. Hal-hal keteladanan tersebut adalah sangat disiplin dengan waktu, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, penuh pengabdian terhadap nusa dan bangsa, dan peduli dengan keluarga. Demikian nilai-nilai akuntabilitas dari Bapak B.J. Habibie tersebut. Sekian dan terima kasih. B.J. Habibie, Presiden ketiga RI tersebut sangat setia dan totalitas kepada Indonesia. Salah satu bentuk nasionalismenya adalah beliau pernah ditawari oleh pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara Jerman karena potensi dan kecerdasannya beliau. Namun beliau menolak. Beliau berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia, kata beliau. Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui dan membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan tingginya di Jerman. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgata Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan PT Pindad. Ini dilakukan Habibie demi memberi sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang Presiden kita yang ketiga, yakni Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, tentang keterkaitannya mengenai etika publik dari beliau. Sebagai seorang manusia, Habibie mempunyai banyak kelebihan. Beliau telah memberi sumbangan besar dalam perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau memberi contoh bahwa hidup harus berarti dan bermanfaat bagi orang banyak, bukan menjadi beban bagi masyarakat dan bangsa. Bukan melakukan kekacauan, tapi memberi maslahat bagi orang banyak. Itulah yang dapat kita pelajari dari beliau. Beliau mengajarkan suatu nilai kepada bangsa Indonesia, yakni nilai kemanfaatan, intelektualitas, dan kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Beliau bisa saja terus menjadi presiden dalam sidang MPR pada tahun 1999, namun beliau tidak melakukan hal itu. Beliau lebih menomorsatukan kesatuan bangsa dan negara. Karena pada dasarnya B.J. Habibie tidak mencari kekuasaan. Walaupun ia mampu, ia lebih mementingkan dan memikirkan nasib bangsa dan negara. Habibie adalah seorang Muslim sekaligus seorang demokrat. Ia berhasil menggabungkan nilai-nilai keislaman di satu sisi dengan nilai-nilai demokrasi di sisi lain. Beliau seringkali menasihati para pemimpin bangsa Indonesia agar terus berada di jalan yang benar. Mungkin cukup sekian ulasan dari saya tentang B.J. Habibie. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Purnomo. Kali ini saya akan mengulas kontribusi, aktualisasi, dan inspirasi yang telah diberikan oleh sang teknokrat unggulan bangsa, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie dalam sudut pandang nilai komitmen mutu. Menyebut nama Habibie erat hubungannya dengan dunia teknologi dan inovasi. Banyak sekali prestasi dan sumbangsi B.J. Habibie dalam dunia teknologi. Inovasi-inovasinya sungguh berguna dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas mutu. Dari sekian banyak karya beliau, mungkin yang selalu diingat dan kenang adalah karya beliau, yaitu pesawat N250 yang merupakan pesawat pertama buatan karya anak bangsa. Pesawat bertipe penumpang sipil regional turboprop ini pertama kali mengudara pada tahun 1995. Namun sebenarnya, warisan Pak Habibie yang sangat vital adalah teori beliau, teori crack progression,
yang merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Pak Habibie sukses membuat perumuskan perhitungan mendetail dan presisi ke tahap atom. Kontribusi Pak Habibie dalam teori ini jelas merupakan penemuan paling penting dan mengejutkan dalam dunia penerbangan. Bagaimana tidak, selama berpuluh-puluh tahun, para pakar dunia penerbangan tidak pernah tahu mengenai kerusakan yang ada di pesawat. Keterbatasan alat pada waktu itu membuat hal ini sulit ditangani, hingga menimbulkan kecelakaan pesawat secara terus-menerus. Dengan ditemukannya teori crash propagation oleh Pak Habibie, risiko kecelakaan pesawat menjadi berkurang. Itulah dia, Pak Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Bapak teknokrat bangsa. Melalui perjalanan hidupnya, kita bisa belajar akan pentingnya selalu berproses dan berinovasi. Tidak pernah lelah dalam belajar untuk menciptakan terobosan yang berguna bagi kehidupan bangsa dan negara, sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi berkelanjutan yang kedepannya dapat meningkatkan kualitas mutu, produk atau jasa yang dihasilkan. Sekian ulasan dari saya terkait Bapak teknokrat kita tercinta ini, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Semoga kita, generasi emas, dapat meneruskan nilai-nilai yang beliau pegang selama hidupnya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia semakin realistis untuk terlaksana. Terima kasih. Saya akan menampilkan pengaktualisasian nilai-nilai anti korupsi oleh tokoh Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie ialah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dia adalah tokoh yang membangun fondasi pemberontakan korupsi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, beliau juga yang memprakarsai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendasari undang-undang tersebut yang mendasari pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi beliau adalah tokoh yang melatar belakangi berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Beliau yang menandatangani UU tersebut yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Jadi, nilai-nilai anti korupsi yang telah diaktualisasikan oleh Baharudin Yusuf Habibie itu diaktualisasikan dan direalisasikan dengan penuh pembuktian yang nyata. Sekian, terima kasih.